Ibu. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Ada yang tidak masuk? Absen dulu. Alfredo ada? Hadir Bu. Al-Aziz? Ibu. Alif? Hadir Bu. Al-Rahman? Angela? Anissa Nabi? Angelita? Anissa Nur? Arya? Arya? Aurelia? Bunga? Felista? Karira? Keril? Dini? Fari? Firsya? Hadir Bu. Gania? Gita? Sofia? Luki? Farhan? Nadine? Nur Aini? Yeza? Raisa? Rara? Rizka? Rifa? Rizkia? Salvadila? Sarah? Seiren Nurita? Seiren Nurita? Syahda? Syara? Gaskia? 6 orang ya. Baiklah, kita melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teknologi. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Menurut kalian apa yang sedang terjadi dalam proses itu? Apakah bayi ini lahir secara biasa atau ada proses khusus? Semua ya. Coba kalian bayangkan ada pasangan yang sudah lama menikah, tapi belum dikaruniai anak. Nah, kira-kira bagaimana ya perasaan mereka? Nah, zaman sekarang berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nah sekarang itu ada yang namanya bayi tabung. Nah, bayi tabung itu apa yang dalam pikiran kalian saat mendengar kata bayi tabung? Apakah bayinya lahir di dalam tabung? Iya. Sebelum itu, Tabung gas kita mewah. tahu dulu. Jadi pada intinya bayi tabung adalah proses jodoh-jodohan antara sel telur. Kayak gak tahu, ternyata beginilah proses bayi tabung yang selama ini jadi alternatif beberapa orang untuk mendapatkan keturunan. Bahkan proses yang dilakukan sangat canggih dan fertilisasinya dilakukan di laboratorium. Itu alasannya harganya mahal. Banyak dari kamu pasti yang belum mengetahui apa itu bayi tabung. Jadi pada intinya bayi tabung adalah proses jodoh-jodohan antara sel telur dan sel sperma yang gagal berfungsi secara alami di dalam tubuh. Akhirnya mereka menggunakan cara di laboratorium. Jadi sel telur dari istrinya dan sel sperma dari suaminya itu nanti bakal diambil kemudian diletakkan di laboratorium. Istilahnya ini seperti
baik ya. Jadi ini adalah cara untuk mendapatkan keturunan. Jika pasangan suami istri punya masalah tentang kesuburan, karena beberapa laki-laki biasanya tipe spermanya itu malas dan lambat, akhirnya dibantu oleh dokter di laboratorium dengan menggunakan jarum suntik agar terjadi pembuahan. Akhirnya terbentuklah embrio. Embrio ini akan dipelihara di lab selama 3-5 hari, dipantau selama 24 jam. Nah, ketika embrio sudah kuat, maka akan ditransfer ke rahim lewat selang tipis dan nantinya bakal menempel di rahim sehingga terjadilah kehamilan. Sayangnya nggak semua embrio berhasil. Tingkat keberhasilannya rata-rata cuma 30-40% dan biayanya juga sangat mahal. Tahu banyak yang nggak tahu, ternyata beginilah proses bayi tabungnya. Nah, bagaimana? Keren kan? Teknologinya sekarang. Jadi prosesnya itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Ada teknologi yang harus disiapkan, teknologinya itu canggih dan modern. Nah, itulah mengapa harganya pun juga mahal kan katanya tadi. Nah, ternyata bayi tabung itu tidak hanya terjadi di luar negeri, di Indonesia pun juga banyak kan yang sudah melakukan bayi tabung, apalagi di kalangan artis. Ya kan, kita sering mendengar artis-artis itu yang belum mempunyai anak, dia mencoba untuk bayi tabung. Kalian kenal sama Zaskia Sungkar? Zaskia Sungkar. Nah, kalau Zaskia Sungkar itu dia menunggu hampir 10 tahun. Lama kan? Nah, dengan teknologi canggih ini, dia berhasil memiliki anak dengan program bayi tabung. Nah, selain Zaskia Sungkar, ada juga Asmiranda. Tahu kan? Asmiranda. Dia juga melakukan program bayi tabung. Nah, ini Anissa Rahma, Manca Bel. Tahu kan kalian? Nah, si Anissa ini, nah dia melakukan program bayi tabung dan anaknya itu kembar loh dari bayi tabung ini. Ya, mantan personil Cherry Bell. Siapa sih yang nggak kenal sama Anissa? Nah, coba kalian bayangkan kalau dulu itu hal ini sangat mustahil untuk dilakukan, iya kan? Betul. Nah, tapi kalau zaman sekarang teknologi sudah canggih, jadi para keluarga yang belum bisa memiliki anak itu bisa memiliki anak dengan teknologi ini. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membahas materi yang sangat unik dan sangat dekat dengan kita, yaitu bioteknologi modern. Apa sih bioteknologi modern itu? Apa? Setelah kalian menonton video, setelah kalian melihat contoh-contohnya tadi, apa bioteknologi modern? Bioteknologi yang ya betul, menggunakan teknologi yang canggih, ya kan? Beda dengan bioteknologi konvensional. Nah, melalui pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip dasar bioteknologi modern beserta penerapannya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif bioteknologi modern terhadap masyarakat. Nah, ini tadi pengertian bioteknologi modern adalah cabang ilmu yang menggunakan atau memanfaatkan rekayasa genetika dan teknologi canggih untuk membantu manusia dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu di bidang apa aja? Kesehatan, pertanian, maupun lingkungan. Nah, kemudian apa sih perbedaannya dengan bioteknologi konvensional yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Perbedaannya lebih mahal. Kalau yang konvensional itu lebih murah. Terus? Nah, kalau bioteknologi konvensional itu mengandalkan proses alami, yaitu
fermentasi. Contohnya pembuatan sedangkan bioteknologi konvensional modern melibatkan pembuahan materi genetik DNA makhluk hidup. Contohnya seperti yang sudah kita bahas tadi, bayi tabung. Selain bayi tabung ada juga tanaman transgeni. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas dua contoh penerapan bioteknologi modern. Yang pertama ada bayi tabung dan yang kedua kultur jaringan. Sudah tahu kalian kultur jaringan? Tidak. Baiklah. Yang pertama kita masuk ke bayi tabung atau disebut juga dengan in vitro fertilization. Apa sih in vitro fertilization? Ada telur, proses sperma, jadi IVF itu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh wanita. Jadi di dalam tabung. Bukan berarti bayinya itu tumbuh di dalam tabung. Ya, jadi cuma sebagai tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Nah itu dimasukkan ke tabung. Setelah dimasukkan ke tabung itu kan tumbuh menjadi embrio. Nah embrionya itu nanti akan dipindahkan ke rahim si ibu. Jadi bukan bayinya yang tumbuh di tabung. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya. Pertama, ada stimulasi ovarium. Nah, di sini si ibu diberikan hormon khusus ke dokter itu. Nah, dokter itu memberikan hormon khusus ke ibunya supaya apa? Nah, supaya si ibu ini menghasilkan lebih banyak sel telur. Nah, setelah itu masuk ke tahap kedua, pengambilan sel telur dan sel sperma. Nah, setelah tadi distimulasi dikasih hormon, si dokter ini nanti akan memilih memasukkan sel sperma dan sel telur itu digabungkan. Nah, jadi nanti sehingga dia membentuk embrio. Jadi nanti banyak tuh, kan sel telurnya tadi kan banyak kan, yang menghasilkan yang banyak. Nah, terus nanti digabungkan, dimasukkan ke dalam tabung tadi, sehingga banyak embrionya, calonnya itu kan. Nah, setelah itu melakukan pembuahan di laboratorium. Nah, setelah dimasukkan, dokter tadi setelah dia memasukkan sel telur dan sel sperma itu ke dalam tabung, nanti ada pembuahan, terjadilah pembuahan. Sel sperma membuahi sel telur. Nah, di situ nanti akan cikal bakal embrio yang tumbuh. Nah, embrio yang tumbuh nanti masuk tuh ke tahap keempat, pemilihan embrio terbaik. Jadi nanti dokter akan memilih embrio yang terbaik dari calon-calon embrio tadi. Nanti dokter akan memilih satu embrio yang paling baik, yang terbaik dan yang paling sehat. Nah itu nanti embrio yang paling sehat itu akan ditanamkan ke dalam rahim ibu. Jika berhasil menempel, maka kehamilan itu terjadi seperti biasanya. Jadi inilah bedanya. Kalau kehamilan biasanya kan langsung di tubuh ibu kan, tapi kalau menggunakan bayi tabung ini di luar tubuh ibu. Jadi pas dia udah membentuk embrio baru masuk ke rahim. Paham? Nah, bayi tabung ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, membantu pasangan yang sulit memiliki anak. Betul kan? Jadi jika pasangan itu sulit memiliki anak, dia bisa menggunakan teknologi ini, bayi tabung. Apalagi zaman sekarang sudah sangat canggih, sudah bisa kita cari, apalagi di kota-kota besar kan. Bayi tabung ini udah. Nah yang kedua, selain itu, di manfaat IVF tadi atau in vitro nah juga membantu dokter untuk mendiagnosis penderita gangguan kesuburan. Nah jadi calon-calon pasangan tadi
bisa diderita. Apakah dia memiliki gangguan kesuburan atau tidak, jadi mempermudah dokter. Nah, kemudian mendukung perkembangan penelitian rekayasa genetika dan kesehatan reproduksi. Jadi teknologi itu bukan sekedar tentang mempunyai anak, tetapi juga tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang. Nah, tentu saja kalau setiap kemajuan pasti ada tantangan. Nah, tantangannya apa saja? Nah, sudah jelas ya, biayanya tinggi, biayanya mahal. Peluangnya pun tidak selalu 100%, seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, bahwa peluangnya hanya 30-40%. Itu hanya 40%. Sudah harganya mahal, peluangnya juga sedikit kan. Nah, kemudian isunya, banyak isu-isu ya, memanipulasi gen, seleksi embrio. Nah, jadi kan tadi embrionya itu banyak kan tadi, calon-calon embrio kan di dalam tabung itu. Nah, terus gimana kalau embrio yang tidak terpakai itu dikemanakan? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Ya. Nah, embrionya dikemanakan? Dibuang. Itu manipulasi gen. Nah, itu jadi manipulasi. Kemudian apakah kita bisa memilih jenis kelaminnya? Tidak ya? Bisa kan? Bisa aja orang dokter tuh kan kita bisa minta, dok, nak minta anak cowok aja, kan? Minta anak perempuan aja, ya kan? Nak minta anak kembar, bisa itu melalui bayi tabung ini. Jadi dokter nanti tuh akan memilih, akan menyeleksi mana yang cowok, mana yang cewek. Iya kan? Nah, coba kalian nonton dulu proses perkembangan bayi tabung dari awal sampai akhir. Ini adalah proses in vitro fertilization atau IVF yang biasa dikenal sebagai proses bayi tabung. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan sel sperma dengan sel telur atau terjadinya pembuahan di luar tubuh. Sel telur yang sudah matang akan diambil dari ovarium dan akan dibuahi dengan sperma dalam calon Petri, yaitu dengan cara menyuntikkan sel sperma ke dalam sel telur. Sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi zigot dan tumbuh sebagai embrio. Proses ini membutuhkan waktu 5-6 hari sehingga harus diinkubasi terlebih dahulu. Selanjutnya, embrio yang sudah terbentuk akan ditransfer ke dalam rahim. 2 minggu setelah proses penanaman, dokter akan melihat apakah embrio berhasil menempel ke rahim atau tidak. Jika penempelan sempurna, maka akan terjadi kehamilan yang sama seperti kehamilan alami lainnya. Ini adalah proses in vitro fertilization atau IVF yang biasa dikenal sebagai proses bayi tabung. Mana, sudah terbayang kan prosesnya tadi? Ibu. Tidak, oke aja. Nah, jadi bioteknologi modern itu bukan hanya mempelajari tentang laboratorium, jadi kita itu juga mempelajari tentang kehidupan, tentang manusia, tentang masa depan kita. Jadi coba kalian bayangkan jika suatu hari nanti kalian menjadi ilmuwan, kira-kira inovasi bioteknologi apa yang akan kalian buat untuk membantu manusia? Untuk lebih panjang, ada lagi. Kalau kalian jadi ilmuwan, bioteknologi apa yang ingin kalian buat untuk membantu manusia? Hidup lebih mancung. Buat hidup mancung. Banyak ya nanti. Semoga ibu doakan, semoga
semoga nanti ada yang menjadi ilmuwan. Jadi bisa membantu masyarakat, bisa membantu juga dengan teknologi yang telah kalian buat. Kan kalian berarti sudah biasa dengan teknologi. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanya tentang bayi tabung tadi? Saya. Satu-satu. Aku dulu ya. Ada apa? Ini Bu, kalau pembuahan dilakukan dalamnya belum. Apakah bayi yang lahir nanti tetap normal seperti bayi pada umumnya? Nah, normal nggak? Sama seperti bayi pada umumnya. Kenapa? Karena dia prosesnya sama. Jadi kalau bayi tabung itu sama, pada dasarnya sama saja, cuma prosesnya berbeda. Kalau yang bayi tabung itu di luar menggunakan tabung kan, terus baru punya rahimnya. Kalau yang proses biasa itu langsung di dalam Jadi bayi tabung dengan bayi yang biasa itu tidak berbeda secara fungsi. Ada? Ada sperma sama telur dari donor atau dari luar. Nah, ketika bayi itu sudah lahir tuh masih bisa dianggap sebagai anak kandung dari kandungan tersebut. Mereka bisa dari luar. Jadi menarik sekali. Bagaimana menurut kalian? Asal sperma anak kandung bukan anak kandung. Setuju dah sama Sarah? Setuju. Kalau secara biologis, dia anak kandung. Karena genetiknya sama kan. Tapi kalau secara hukum bisa diakui. Tidak bisa diakui. Ayo bisa diakui atau tidak bisa diakui? Bisa diakui. Bisa ya. Tapi secara hukum dia bisa diakui. Bisa diakui oleh sama yang ini yang memisahkannya. Jadi itu dia anak kandung orang tua yang memisahkannya. Tapi kalau orang tua bukan orang tua kandungnya ada. Kan tadi pertanyaannya donor kan? Iya. Donor. Kan kalau misalnya salah satu sel sperma atau sel telurnya itu hasil donor. Tapi kalau menurut hukum itu, tapi kalau secara biologis, itulah sampai sekarang pun masih menjadi perbincangan. Jadi bayi tabung ini boleh atau tidak gitu dalam agama, dalam hukum, sosial. Nah itu masih diperbincangkan, masih menjadi isu yang hangat. Ya nanti kan anaknya bingung ini orang tua kandung aku atau bukan gitu kan kalau dia sudah di bayi tabung. Ya. Sudah, tidak ada yang bertanya lagi? Bayi tabung kan ada yang 30 sampai 40%. Nah, itu kan harga yang mahal kan. Jadi ngapain tidak berpotensi untuk 100%? Nah, itu loh bayar mahal. Peluangnya tidak 100%. Gimana dong? Di Bali ya? Berapa? Ada yang tahu nggak?
bayi tabung yang kedua tadi ada apa? Kultur dari semi. Kultur. Nah, bioteknologi modern itu bukan cuma di bidang kesehatan aja, tapi juga di bidang nah, itu ada namanya kultur jaringan tanaman. Kalian pernah mendengar istilah kultur jaringan tanaman? Apa itu kultur jaringan? Teknik menumbuhkan bagian kecil dari tanaman dari seperti daun, batang, akar dalam media buatan yang steril sehingga dapat tumbuh menjadi tanaman baru yang lengkap. Nah, jadi dia itu ditanam menggunakan misalnya kita pakai tunas. Nah, tunas itu nanti disterilkan dulu, dicuci bersih-bersih berulang kali pakai disinfektan. Nah, terus kemudian kita tanam di media tanamnya. Nah, setelah itu baru dia akan tumbuh. Itu namanya kultur jaringan. Nah, untuk memulai kultur jaringan ada tahap-tahapannya. Yang pertama ada sterilisasi. Jadi alat-alat yang akan kita gunakan itu harus disterilisasi dulu. Apa sterilisasi? Membersihkan dari kuman, bakteri agar dia tidak terkontak. Kalian kalau praktikum juga steril kan? Sama seperti kultur jaringan. Nah, kemudian membuat media tumbuh. Nah, media tumbuh ini penentu kultur jaringan itu berhasil atau tidaknya. Jadi media tumbuh ini nanti dibuat dengan menggunakan namanya agar-agar. Kalian tahu agar-agar kan? Nah, itu kita pakai agar-agar, kemudian ditambah dengan vitamin, dengan zat pengatur tumbuh seperti auksin, sitokinin. Nah, itu cara membuat media tumbuh. Nanti dia bentuknya itu seperti agar-agar. Ya, seperti agar-agar. Nah, tidak semua bagian tumbuhan itu bisa dikultur. Ya, apa saja tadi yang bisa dikultur? Akar, batang, kambing yang memiliki sifat totipotensi. Ada yang tahu apa itu totipotensi? Itu totipotensi. Apa? Bisa bertumbuh. Ada yang bisa melengkapi? Ada yang lain? Nah, totipotensi itu merupakan sel jaringan, sel yang bisa menumbuhkan tanaman baru. Nah, jadi sel tumbuhan itu akan berkembang menjadi tumbuhan yang baru, seperti contohnya gambar yang tadi. Nah, kalau bayi tabung tadi kan di dalam tabung, kalau kultur jaringan ini di dalam toples. Medianya. Ini namanya botol. Nah, setelah disterilisasi, setelah medianya membuat media tumbuhnya, kemudian kita masuk ke tahap ketiga, tahap inisiasi pengambilan eksplan. Nah, bagaimana kita mengambil pengambilan eksplan ini? Pakai alat, ya betul. Terus, nah kan tadi sudah kita cuci bersih tuh, kan? Misalnya tunas tadi, nah sudah dicuci bersih, terus kita potong. Nah, medianya pun sudah kita buat. Nah, saatnya kita melakukan pengambilan eksplan. Nah, eksplan itu bagian kecil yang dipotong-potong tadi, itu namanya eksplan. Pakai itu, pakai apa? Yang itu.
nanti dimasukkan ke botol tadi. Kan botol tadi udah ada medianya tuh, media tunggu yang agar-agar tadi. Nah, kemudian kita masukkan ke situ eksponnya, potongan yang kecil lagi. Nah, terus kita tanam di sana. Nah, masuklah ke tahap multiplikasi. Pasti multiplikasi itu. Jadi ekspon yang sudah diambil dan ditanam ke media yang sudah disiapkan tadi itu dimasukkan ke inkubator. Kalian tahu inkubator? Inkubator. Nah, nanti dia akan berkembang menjadi kalus, menjadi tanaman yang baru. Kalus itu apa? Kalus itu apa? Tapi nanti berkembang menjadi kalus. Nah, itu apa? Nah, ya anakannya sudah memiliki akar, sudah memiliki batang. Nah, tanaman yang kecil itu, nah itu namanya kalus. Ini yang di dalam botol tadi itu namanya kalus. Nah, kemudian nanti akan dipindahkan ke medium baru lagi setelah di botol tadi itu kan. Nah, jadi dimultiplikasi, dipindahkan terus sampai dia mampu beradaptasi. Nah, di tahap multiplikasi ini, cikal itu merupakan cikal bakal tanaman baru yang akan muncul, ya, yang akan tumbuh. Nah, jadi mereka di sini di tahap multiplikasi ini mereka akan benar-benar dimanja, ibaratnya itu dimanja di laboratorium itu kan, dia di laboratorium kan tidak di lahan. Nah, jadi dia akan dimanja, suhunya itu, suhu dan kelembapannya itu terkontrol, kemudian lingkungan yang bersih, nutrisinya juga tercukupi, benar-benar dimanja kan dia di sana. Nah, itu tahap multiplikasi, dia itu benar-benar dimanja sampai suhunya, pokoknya steril sekali kalau dulu jaringan itu. Kalau tidak steril satu alat atau bahannya itu, mungkin dia akan gagal, mati. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir, aklimatisasi. Apa itu aklimatisasi? Apa? Menyesuaikan lingkungan. Nah, jadi pada tahap ini tumbuhan tadi yang sudah yang di lab tadi kita pindahkan ke greenhouse. Nah, greenhouse, oke, keluar. Sebelum diletakkan di kebun atau sebelum diletakkan ke lahan, agar mereka bisa agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kan selama ini mereka dimanja kan di lab. Nah, tiba-tiba dia kan nutrisinya cari sendiri, makanannya sendiri, ya kan? Disuruh sendiri kan. Sementara di lab dia dimanja. Nah, itu pada tahap aklimatisasi yang beradaptasi itu. Ibaratnya itu aklimatisasi seperti masa orientasi tanaman baru. Kalian kalau masuk SMA ini kemarin orientasi dulu kan? Iya. Itu jadi dia orientasi dulu, penyesuaian, melakukan masa orientasi biar mereka, kalian orientasi biar apa? Sama seperti hulu jaringan ini, dia melakukan masa orientasi tanaman itu biar dia nggak kaget yang awalnya mereka di lab, ya kan, nutrisinya tercukupi, tiba-tiba mendadak jadi pindahan keluar, kaget kan ya. Nah, jadi ya di sini mereka mencari jati dirinya, bertemu dengan dunia yang sesungguhnya, yang awalnya manja, ya kan. Nah, ibu kemarin tuh ibu praktikum tentang ini kultur jaringan di semester 6 waktu bulan 3 atau bulan 4 ya, dari awal tahun ini. Nah, ini tahap pertamanya sterilisasi. Jadi alat-alat yang kita gunakan itu harus disterilisasi. Kemudian dimasukkanlah ke autoclave. Ini namanya autoclave. Tuh, diajak resto. Nah, dimasukkan ke autoclave. Ya, alat-alatnya nanti dimasukkan ke situ supaya steril, tidak terkontaminasi. Nah, dia di sini pakai headspun, harus pakai masker, harus pakai jas lab. Pokoknya kita itu harus steril. Karena kultur jaringan ini menerapkan prinsip sterilisasi. Nah, setelah disterilisasi, apa tahapan selanjutnya tadi?
Pengambilan eksplan. Buat media dulu. Nah, pembuatan medium. Nah, medium. Kalau pengambilan eksplan, langsung kita. Nanti di medium dulu. Ya, bikin mediumnya dulu. Nah, itu ada bahan, ada anggar. Itu botol tutupnya. Ini kita menggunakan MSG. MSG. Itu adalah bahan utamanya. Nah, kemudian sama seperti praktikum kita kemarin bahwa ditimbang dulu bahannya. Ada gula. Nah, kemudian dimasukkan air, kemudian pH-nya juga diukur, apakah dia asam atau basa. Kemudian ini dia dimasak kan agarnya basa biar dia kental. Kemudian dimasukkan ke dalam apa tadi namanya? Botol kultur, itu namanya botol kultur ya. Nah, jadi tadi setelah dimasukkan, itu tadi kan dimasak di LMR kan? Ya. Mau dipindahkan ke botol kultur. Nah, setelah dimasukkan ke botol kultur, dibungkus menggunakan apa itu? Aluminium foil. Tahu kan? Nah, nanti itu dibungkus terus diikat dengan karet supaya dia tidak terkontaminasi dan terakhir dimasukkan ke kulkas. Agar-agar kalau kalian masak pasti masuk ke kulkas kan? Ya, jadi makan. Tapi ini tidak untuk dimakan. Nah, setelah membuat medium, Nah, ini ibu menggunakan apa ini? Entah ya ini apa? Biji jeruk kalamansi. Ya, kalian tahu kalamansi? Tahu. Yang manis itu kan? Ya, yang manis. Ya, habis asam. Nah, setelah karena biji itu tidak bisa dipotong, ya kan? Jadi kita cuci dulu, kita sterilkan, kita cuci berulang-ulang kali menggunakan disinfektan. Dan setelah dicuci, itu kita pindahkan ke apa yang bulat cawan kaca itu yang apa namanya? Cawan apa? Cawan pet. Nah, cawan pet. Ini yang bulat itu kan. Ya, itu kan. Menggunakan pinset tadi tidak boleh pakai tangan, harus steril. Jadi pakai pinset, pakai handspoon, kita juga harus pakai masker. Nah, pokoknya harus steril. Nah, setelah itu kita masukkan ke botol tadi. Kan botol tadi tuh udah ada mediumnya kan? Dan di kulkas tadi. Nah, terus biji itu tadi masukkan ke botol. Gitu. Nah, terus ditutup lagi menggunakan aluminium foil, kemudian dibungkus lagi pakai plastik biar dia steril, biar tidak terkontaminasi. Diikat juga dengan karet. Sterilnya pokoknya kalau pakai kulit jaringan ini. Nah, ini hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 sebenarnya. 6 eksplan. Nah, ini namanya eksplan. Eksplan. Nah, setelah selesai semua membuat, kita masukkan ke dalam tempatnya. Kalau tempat itu ke lemari yang ada cahayanya, ada lampunya, suhu dan kelembapannya itu terkontrol di dalam ini. Nah, di sini mereka itu dimanja, ya kan? Cahayanya ada, kelembapannya teratur, lingkungannya bersih nggak? Bersih kan? Nah, ini. Nah, kemudian setelah beberapa hari pertama, hari kedua itu mungkin belum tumbuh ya. Ini masih biji nih. Kemudian setelah 3, 4, 5 sampai hari ke-7, ini pengamatannya dilakukan selama 1 minggu. Nah, itu muncul halus tadi hijau-hijau ini. Nah, pada hari terakhir muncullah dia tumbuhan yang agak besar. Ya, ini seperti itulah tahapan membuat kultur jaringan. Pasti kalian bertanya, kenapa sih Bu ribet yang kamu pakai ini? Kenapa tidak langsung tanam aja gitu? Ya kan, ribetnya kan dari harus disterilisasi, harus bikin mediumnya, terus
nanamnya pun jadi ini pasti ribet. Nah setelah seperti itu, terus apa lagi? Dipindahkan untuk menyesuaikan ke greenhouse atau ke lahan. Nah waktu praktikum minggu kemarin yang berhasil cuman dari biji ini, biji jeruk. Karena yang lain itu kan ada bisa dari embrio, bisa dari umbi wortel, bisa dari bawang putih, bisa dari ujung batang anggur. Nah itu kemarin ibu ada 5 kelompok atau 6, ibu dapat yang jeruk, terus ada umbi kentang, tunas kentang. Nah semuanya itu yang lain itu gagal, yang berhasil cuma dari biji. Kenapa? Ada yang tahu kenapa biji ini berhasil, sementara yang lain itu gagal? Biji kan buah. Jadi mungkin ya yang lain itu mungkin ekspannya terkontaminasi kan. Jadi yang ibu ini ada juga yang terkontaminasi kan, ada 6 eksplan. Yang berhasil cuma 4 atau 3 eksplan itu. Yang 2-nya terkontaminasi. Jadi nanti kalau dia terkontaminasi itu dia nampak jamur, ada jamurnya. Jamur warna putih, nah itu berarti dia terkontaminasi. Dan tidak tumbuh, nanti bijinya itu berwarna hitam. Berarti dia terkontaminasi. Berarti pas waktu kita